Halo anak-anak hebat kelas 4, bagaimana kabarnya? Mem harap semua sudah dalam keadaan siap belajar. Hari ini anak-anak akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Materi kali ini yaitu tentang gagasan pokok dan bunyi. Agar kalian lebih mengerti apa itu gagasan pokok dan bunyi, kita simak penjelasan berikut ini. Bulan. Kita akan pelajari tentang gagasan pokok. Gagasan pokok bisa disebut juga dengan ide pokok atau gagasan utama ataupun bisa juga disebut dengan pikiran utama. Gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi inti paragraf dan bisa berdiri sendiri. Gagasan pokok menjadi dasar pengembangan paragraf. Gagasan pokok bisa sama dengan kalimat utama jika kalimat utama itu pendek. Tapi gagasan pokok dapat pula menyingkat kalimat utama atau meringkas kalimat utama jika kalimat utama tersebut berupa kalimat majemuk bertingkat ataupun kalimat majemuk setara. Jadi intinya kalau kalimat utamanya panjang dan bisa diringkas, itu kalian boleh meringkasnya menjadi gagasan pokok. Seperti itu anak-anak. Nah, kemudian langkah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, membaca paragraf dengan cermat. Kemudian, cari kalimat utamanya. Cermati kalimat utamanya. Jika dapat diringkas, maka ringkas kalimat utama tersebut. Manakah gagasan pokoknya? Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keberagaman budaya. Itu tadi kalian sudah pelajari sebagai kalimat utama. Maka gagasan pokok yang dapat kita ambil dari kalimat utama tersebut bisa berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya, ya. Jadi seperti itu, kita bisa menyingkat kalimat utama atau meringkas kalimat utama menjadi lebih singkat, lebih jelas, lebih inti. Kemudian kita pelajari gagasan pendukung sebagai tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi kalau gagasan pendukung itu tidak bisa berdiri sendiri karena fungsinya hanya untuk menjelaskan gagasan pokok. Kita akan pelajari tentang gagasan pendukung melalui contoh paragraf berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Kalian sudah mengetahui bahwa pada paragraf tersebut gagasan pokoknya berbunyi Indonesia memiliki keberagaman budaya. Maka kita akan cari gagasan pendukungnya. Gagasan pendukung pada paragraf itu terletak pada kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan utama atau menjelaskan kalimat utama, yakni terletak pada kalimat-kalimat setelah kalimat utama, yakni yang berbunyi negara Indonesia memiliki banyak suku, banyak ras dan budaya yang sangat beragam. Keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari kalimat-kalimat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa gagasan pendukung paragraf adalah yang pertama, negara Indonesia memiliki keberagaman suku, ras, dan budaya. Nah, dari kalimat tersebut kita dapat meringkasnya ya, ada kata banyak yang diulang beberapa kali kita bisa hilangkan karena keberagaman itu sudah termasuk atau sudah mewakili kata banyak, jadi kata banyaknya bisa dihilangkan ya. Yang kedua, keberagaman di Indonesia disebabkan karena Indonesia berupa negara kepulauan. Kemudian, pulau-pulau di Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Itu adalah gagasan pendukung paragraf yang kalian baca. Apakah kalian sudah? Apakah kalian pernah mendengar suara gong atau bunyi gong? Nah, apa itu bunyi? Bagaimana bunyi dapat dihasilkan? Agar kalian tahu, yuk kita lakukan percobaan berikut ini. Sebelum melakukan percobaan, langkah yang pertama kita lakukan adalah
persiapkan alat-alat yang terlebih dahulu. Ada penggaris, kemudian ada karet gelang, ada piring kalau memang menggunakan piring yang kecil, piring plastik, kemudian ada meja. Percobaan pertama, letakkan penggaris plastik ini di atas meja. Separuh ada di atas meja, separuhnya kita biarkan di luar meja. Kemudian letakkan tanganmu di atas penggaris kuat-kuat supaya tidak terpelanting. Kemudian getarkan penggarisnya. Apa yang terjadi? Percobaan kedua, letakkan karet di piring seperti ini. Kemudian getarkan, boleh arah depan atau arah belakang. Kalau Mem pilih yang arah belakang. Getarkan karet ke arah piring. Apakah yang terjadi? Apakah kamu mendengar suara atau bunyi? Percobaan yang ketiga, letakkan tanganmu di atas tenggorokan seperti ini atau tempelkan ya. Kemudian kamu bersuara satu atau dua kata. Misalnya, Mem menyebutkan kata bunyi. Apa yang kamu rasakan di tanganmu? Sekali lagi, bunyi. Apakah di tanganmu ada getaran? Anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana percobaannya? Setelah melakukan percobaan, kita melakukan kesimpulan. Dari percobaan-percobaan tadi, apakah kalian tahu apa itu bunyi? Ya, bunyi adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, kalau apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang mengalami getaran. Seperti di percobaan tadi, apa saja sumber bunyinya? Ada piring, ada gelang, ada penggaris, dan juga ada meja. Mem harap setelah melihat video ini, anak-anak dapat melakukan percobaan di rumah bersama orang tua atau sanak saudara yang ada di rumah. Kemudian, silakan isi laporan percobaan yang sudah ada di link yang tersedia. Selamat mencoba, semoga berhasil, tetap semangat!